Kali ini kita akan bahas matematika kelas 10 bab 5 persamaan dan fungsi kuadrat latihan 5.8 nomor 1 sampai dengan 5 halaman 158. Soal nomor 1, tentukan banyak titik potong dengan sumbu X dari fungsi kuadrat berikut. Ini fungsi kuadratnya. Untuk yang A, di sini untuk menentukan titik potong kita menggunakan pengecekan pada diskriminannya. Ya, sehingga yang A, fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 1. A-nya itu sama dengan 3, yaitu koefisien dari x kuadrat. B-nya itu sama dengan 4, yaitu koefisien dari x. Sedangkan C-nya sama dengan 1, yaitu konstanta. Sehingga kita cek diskriminannya, rumus diskriminannya itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Sama dengan B-nya tadi 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A. A-nya tadi 3, berarti dikalikan 3, dikalikan C. C-nya 1, berarti dikalikan 1. Kita hitung 4 kuadrat 16, dikurangi 4 kalikan 3 kalikan 1, berarti dikurangi 12. Ya. Sama 16 dikurangi 12, hasilnya adalah 4. Jadi diperoleh diskriminannya itu lebih besar daripada 0, yaitu karena 4. Berarti diskriminannya diperoleh D lebih besar daripada 0. Jadi fx sama dengan 3x kuadrat plus 4x plus 1 memiliki 2 titik potong dengan sumbu x. Kalau diskriminannya ini lebih besar daripada 0, maka memiliki 2 titik potong dengan sumbu x. Selanjutnya yang B, fx sama dengan min 4x kuadrat plus 4x plus 5. A-nya di sini min 4, koefisien dari x kuadrat. B-nya itu 4, koefisien dari x. Sedangkan C-nya adalah konstanta, yaitu 5. D-nya sama dengan b kuadrat min 4ac. B-nya 4, berarti 4 kuadrat, min 4 dikalikan A. A-nya min 4, berarti dikalikan min 4, dikalikan C. C-nya di sini 5, berarti dikalikan 5. Kita hitung 4 kuadrat 16, min 4 dikalikan min 4 dikalikan 5. Min ketemu min plus. 4 kali 4, 16, kalikan 5, 180. Berarti 16 ditambah 80, itu hasilnya adalah 95. Berarti D-nya sama dengan 96. Berarti D-nya sama dengan 96. Diperoleh D-nya lebih besar daripada 0. Jadi fx sama dengan min 4x kuadrat plus 4x plus 5 memiliki 2 titik potong dengan sumbu x karena D-nya lebih besar daripada 0. Yang ketiga yang C ya, fx sama dengan min 3x kuadrat plus 4x plus 1. A-nya di sini min 3, koefisien dari x kuadrat. B-nya sama dengan 4, koefisien dari x, sedangkan C-nya sama dengan 1, yaitu konstanta. D-nya sama dengan b kuadrat min 4ac sama dengan B-nya 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A. A-nya min 3, berarti dikalikan min 3, dikalikan C. C-nya 1, berarti dikalikan 1. 4 kuadrat 16, min ketemu min plus 4 kali 3 kali 1 berarti 12. 16 tambah 12 berarti 28. Berarti D-nya sama dengan 28. Diperoleh D-nya lebih besar daripada 0. Jadi fx sama dengan min 3x kuadrat plus 4x plus 1 memiliki 2 titik potong dengan sumbu x. Yang D, fx sama dengan 4x kuadrat plus 4 plus 5. A-nya sama dengan 4, koefisien dari x kuadrat. B-nya sama dengan 4, koefisien dari x. Sedangkan C-nya sama dengan 5, ini konstanta. Sehingga D-nya sama dengan b kuadrat min 4ac sama dengan B-nya ini 4, berarti 4 kuadrat min 4 dikalikan A. A-nya itu 4, berarti dikalikan 4, dikalikan C. C-nya 5, berarti dikalikan 5. Kita hitung 4 kuadrat 16, kemudian dikurangi 4 kali 4 kali 5, berarti 80. Berarti 16 dikurangi 80, hasilnya adalah negatif 64. Berarti D-nya sama dengan negatif 44. Diperoleh D-nya diskriminannya lebih kecil daripada 0. Jadi fx sama dengan 4x kuadrat plus 4x plus 5 tidak memiliki titik potong dengan sumbu x. Ya, kalau D-nya ini lebih kecil daripada 0, berarti tidak memiliki titik potong dengan sumbu x. Yang E, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. A-nya itu sama dengan 1, koefisien dari x kuadrat. Ini kalau tidak ditulis berarti nilainya 1 koefisiennya. Kemudian B-nya itu sama dengan 2, koefisien dari X. Sedangkan C sama dengan 1, ini adalah konstanta.
sehingga D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan B-nya di sini 2, berarti 2 kuadrat. Min 4 A-nya 1, berarti dikalikan 1. C-nya 1, berarti dikalikan 1. 4 kuadrat itu 4, dikurangi 4 kali 1 kali 1 berarti 4. 4 dikurangi 4 berarti 0. Diperoleh D-nya sama dengan 0. Jadi fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 memiliki satu titik potong dengan sumbu x. Ya, kalau diskriminannya ini sama dengan 0, maka hanya memiliki satu titik potong dengan sumbu x. Kemudian yang f. Fx sama dengan min 2x kuadrat plus 3x plus 5. Hanya sama dengan min 2, itu koefisien dari x kuadrat. B-nya itu sama dengan 3, koefisien dari x, sedangkan C-nya ini adalah konstanta, berarti 5. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya tadi 3, berarti 3 kuadrat. Min 4 dikalikan A, A-nya min 2, berarti dikalikan min 2. Dikalikan C, C-nya 5, berarti dikalikan 5. Kita hitung, 3 kuadrat berarti 9, min ketemu min, plus 4 kali 2, itu 8, dikalikan 5 berarti 40. 9 tambah 40 berarti 49. Diperoleh diskriminannya lebih besar daripada 0. Jadi fx sama dengan min 2x kuadrat plus 3x plus 5 memiliki 2 titik potong dengan sumbu x. Yang G, fx sama dengan min 3x kuadrat plus 8x min 1. A-nya sama dengan min 3, yaitu koefisien dari x kuadrat. B-nya sama dengan 8, koefisien dari x, sedangkan C-nya sama dengan min 1. Ini konstanta. Ya. Berarti D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya tadi 8, berarti 8 kuadrat. Min 4A, A-nya tadi min 3, berarti min 3. C-nya tadi min 1, berarti dikalikan min 1 di sini. 8 kuadrat itu 64, min ketemu min, plus ketemu min, berarti min di sini. 4 kali 3 kali 1 berarti min 12. 64 dikurangi 12 berarti 52, berarti D-nya sama dengan 52. Diperoleh D lebih besar daripada 0, jadi fx sama dengan min 3x kuadrat plus 8x min 1 memiliki 2 titik potong dengan sumbu x. Kemudian yang H, fx sama dengan 4x kuadrat plus 11 min 7. A-nya di sini 4, berarti A-nya itu koefisien dari x kuadrat. B-nya itu 11, ini koefisien dari x. Sedangkan C-nya ini min 7, itu konstantanya. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC, sama dengan B-nya 11, berarti 11 kuadrat min 4A, A-nya 4, berarti di sini kalikan 4, dikalikan C, C-nya min 7, berarti dikalikan min 7. 11 kuadrat berarti 121, ya, min ketemu min berarti plus 4 kali 4 16 kalikan 7 berarti 112. 121 ditambah 112 hasilnya adalah 233. Diperoleh D-nya lebih besar daripada 0, jadi fx sama dengan min 3x kuadrat plus 8x min 1 memiliki 2 titik potong dengan sumbu x. Selanjutnya soal nomor 2. Tentukan koordinat titik puncak sumbu simetris, koordinat titik potong dengan sumbu x, dan banyak titik potong dari grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Ini grafiknya. Apakah hubungan antara titik puncak dengan grafik terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Pertama kita bahas dulu yang gambar pertama, yang ini. Ya. Titik puncak maksimumnya di sini adalah 1,4, ya. Ini 1, x-nya 1, kemudian di sini y-nya 4, ya. Kalau ada di atas, puncaknya di atas, berarti titik puncak maksimum, ya namanya. Kalau puncaknya ada di bawah, berarti titik puncak minimum, ya. Kalau di atas maksimum, kalau di bawah minimum. Yang gambar selanjutnya ini minimum. Kembali lagi ke gambar pertama, berarti di sini titik puncak maksimumnya di sini adalah 1,4, ya, x-nya 1, y-nya 4. Sumbu simetrisnya yaitu x sama dengan 1, yaitu sumbu simetris ini adalah x pada titik puncak, yaitu 1 di sini. Ya, kalau kita tarik garis sumbu simetris ini, maka bagian kiri itu akan sama dengan bagian kanan. Patokannya ini, x sama dengan 1, maka grafik pada bagian kiri
dengan grafik bagian kanan ini sama, makanya disebut sumbu simetris. Ya. Sekali lagi, sumbu simetris ini sebenarnya adalah nilai X pada titik puncak. Selalu seperti itu. Berapapun titik puncaknya, maka nilai X pada titik puncak ini akan menjadi sumbu simetrisnya. Titik potong dengan sumbu Y berarti di sini 0,3. Ya. Titik potong dengan sumbu X ada 2, di sini min 1,0 dan di sini 3,0. Banyak titik potong dengan sumbu X 2. Yang pertama ini, yang kedua yang ini. Berarti ada 2. Kemudian gambar selanjutnya, gambar kedua, titik puncak minimum ya, karena di sini gambar puncaknya ada di bawah ya, berarti minimum yaitu 0,0. Sumbu simetrisnya yaitu nilai X pada titik puncak, berarti di sini 0. Kalau kita lihat berarti X sama dengan 0, berarti seperti ini ya. X sama dengan 0 berarti seperti ini. Kita lihat grafik sebelah kiri sama dengan grafik sebelah kanan, sama persis, makanya disebut sumbu simetris. Titik potong dengan sumbu Y yaitu ini 0,0 juga. Titik potong dengan sumbu X itu juga sama 0,0. Banyak titik potong dengan sumbu X yaitu 1 di sini. Cuma di titik 0,0 itu yaitu 1. Sedangkan hubungan antara titik puncak dengan grafik terbuka ke atas dan terbuka ke bawah ya, bisa kita lihat yang ini. Jika suatu grafik memiliki titik puncak maksimum, yang ini maksimum, maka grafik tersebut terbuka ke bawah ya. Jadi seperti itu, selalu seperti itu ya. Jika titik puncaknya maksimum, maka grafiknya terbuka ke bawah. Jika suatu grafik memiliki titik puncak minimum, yang ini, maka grafik tersebut terbuka ke atas ya. Dan selalu seperti itu. Kalau minimum berarti selalu terbuka ke atas. Soal nomor 3. Perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan jarak tempuh sebuah mobil sebagai fungsi dari waktu. Ini tabelnya. Yang A, berapa jarak maksimum yang ditempuh. Yang B, berapa koordinat titik maksimumnya. Yang C, tentukan persamaan garis sumbu simetrisnya. Yang A adalah berapa jarak maksimum yang ditempuh. Ini jarak maksimum berarti yang paling besar. Di sini berarti 17. Ya, jarak yang paling besar di sini 17. Jarak maksimum ditempuh adalah 17. Ini yaitu pada waktu 3 detik. Ya. Berapa koordinat titik maksimumnya? Berarti maksimumnya yaitu ada di jarak maksimum. Berarti di sini 3,17. Ya, sekali lagi berapa koordinat titik maksimumnya, berarti ada di jarak maksimum dengan koordinat 3,17 di sini. Koordinat titik maksimumnya adalah 3,17 yaitu pada waktu 3 detik. Ya, ini 3 dengan jarak yang ditempuh yaitu 17 meter. Selanjutnya adalah persamaan garis sumbu simetrisnya. Tadi kan sudah saya jelaskan, sumbu simetris itu adalah nilai X pada titik puncak atau titik maksimum, berarti 3 ya. Sekali lagi, garis sumbu simetris itu adalah nilai X pada titik puncak, baik itu titik puncak maksimum, titik puncak minimum, itu sama, selalu akan menjadi sumbu simetris X-nya. Berarti di sini X-nya sama dengan 3, yaitu pada waktu 3 detik di sini ya. Soal nomor 4. Perhatikan tabel di bawah ini yang menunjukkan biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang. Ini tabelnya. Yang A, berapa biaya minimumnya. Yang B, berapa koordinat titik minimumnya. Yang C, tentukan persamaan garis sumbu simetris. Yang A, berapa titik biaya minimumnya. Kita lihat yang paling kecil. Berarti di sini 400. Ya, ini biaya produksi, biaya minimum. Berarti di sini yang paling kecil 400. Jadi biaya minimumnya adalah 400. Maksudnya di sini biaya produksi minimumnya itu adalah 400. Yang B, berapa koordinat titik minimumnya? Berarti yang ini. Ya, koordinat titik minimumnya adalah 20,400 yang ini. 20,400 ya.
yaitu pada saat jumlah barang produksinya 20 dengan biaya produksi yaitu 400. Ya, jadi di sini yang menjadi X itu adalah yang jumlah produksi, sedangkan biaya produksinya ini menjadi Y. Jangan terbalik ya. Kemudian yang C, persamaan garis sumbu simetrisnya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa sumbu simetris itu adalah nilai X pada titik puncak, atau titik puncak itu bisa maksimum bisa minimum. Ya, terserah. Yang jelas sumbu simetris adalah nilai X pada titik puncaknya. Karena di sini titik puncak minimum, berarti yang ini. Berarti X-nya itu 20. Ya, sumbu simetrisnya berarti X-nya sama dengan 20. Yaitu pada saat jumlah barang produksinya adalah 20. Ini. Kemudian soal nomor 5. Untuk setiap kasus di bawah ini, tentukan apakah grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Yang ini, yang A, biaya produksi sebagai fungsi dari jumlah barang. Yang B, keuntungan sebagai fungsi dari jumlah barang. Yang C, kualitas bunyi dari sound system sebagai fungsi dari amplitudo gelombang bunyi. Yang D, efektivitas obat sebagai fungsi dari dosis obat. Yang C, keselamatan pemakaian sesuatu jenis bahan sebagai fungsi dari waktu pemakaian. Jadi yang A sampai E ini kita tentukan titik maksimum titik minimumnya terlebih dahulu ya, untuk melihat apakah fungsi tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Untuk menentukan fungsi maksimum fungsi minimumnya itu berdasarkan pada kehidupan nyata ya, pada kondisi di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Contohnya seperti itu. Yang pertama, contohnya biaya produksi memiliki titik puncak minimum ya, karena yang diharapkan setiap perusahaan yaitu selalu biaya produksinya itu minimum ya. Nah, jadi ini yang saya maksud harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata ya. Jadi biaya produksi di sini memiliki titik puncak minimum karena setiap pengusaha itu selalu ingin biaya produksi yang dikeluarkan itu minimum. Kalau minimum berarti titiknya itu kan ada di bawah, berarti grafiknya terbuka ke atas. Ya, titik puncaknya berarti ada, kalau minimum ada di bawah seperti ini, berarti grafiknya terbuka ke atas. Kemudian yang B, keuntungan memiliki titik puncak maksimum ya, karena di sini kondisi nyatanya keuntungan itu setiap perusahaan memiliki pasti menginginkan keuntungan maksimum ya. Jadi di sini patokannya kehidupan nyata ya, berarti keuntungannya memiliki titik puncak maksimum. Karena titik puncak maksimum berarti titiknya ada di atas, berarti grafiknya akan terbuka ke bawah karena titiknya kan ada di atas ini, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Yang C, kualitas bunyi dari sound system memiliki titik puncak maksimum ya, karena yang pada kehidupan nyata kualitas bunyi dari sound system itu yang dipilih yang paling bagus ya, berarti yang paling maksimum, yang maksimal ya, berarti di sini memiliki titik puncak maksimum, berarti titiknya ada di atas. Dengan demikian grafiknya akan terbuka ke bawah, jadi seperti itu titiknya. Kemudian yang D, efektivitas obat sebagai fungsi dari dosis obat. Efektivitas obat atau manfaat obat itu pada kehidupan sehari-hari itu yang dipilih yang maksimum, yang paling optimal efektivitasnya atau manfaatnya, berarti memiliki titik puncak maksimum. Kalau titik puncak maksimum berarti titiknya ada di atas, berarti grafiknya akan terbuka ke bawah ya, jadi seperti ini. Titiknya ada di atas, berarti grafiknya akan terbuka ke bawah. Yang E, keselamatan pemakaian suatu jenis bahan sebagai fungsi dari waktu pemakaian. Kalau keselamatan pasti yang diinginkan adalah keselamatan maksimum ya, berarti keselamatan pemakaian suatu jenis barang itu memiliki titik puncak maksimum, berarti titiknya ada di atas. Kalau titik ada di atas berarti grafik terbuka ke bawah. Jadi seperti itu pembahasan untuk soal nomor 5.
Demikian pembahasan latihan 5.8 nomor 1 sampai dengan 5. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.